Salam Rahayu buat semuanya, matur nuwun, masih dengan Kang Trong. Di kesempatan ini saya ingin membahas tentang teknik pernapasan. Banyak sekali yang meminta teknik ini, khususnya untuk mempengaruhi orang jarak jauh. Sebenarnya ini bisa dibilang juga menyambungkan frekuensi kita dengan orang lain, agar apa yang kita inginkan itu bisa nyambung ke yang lainnya. Nah, teknik pernapasan di sini nanti yang kita pakai adalah pernapasan dada. Cuma yang menjadi pemancarnya yaitu pikiran kita. Nah, tata caranya nanti akan saya kasih tahu, tetapi panjenengan gunakan untuk hal-hal yang positif saja. Di sini saya tidak ada mantra dan tidak harus sampean puasa apa itu enggak. Kita pakai logika kita saja. Di saat amarah kita, energi api dalam diri kita tingkatkan, kita gunakan, dan kita kirim melalui angin atau gelombang, tentunya ini akan nyambung ke yang lainnya. Karena mereka sebenarnya dalam otak mereka juga memancarkan gelombang. Dan otak mereka juga bisa terisi gelombang. Di saat frekuensinya sama, itu akan nyambung. Biasanya ilmu ini banyak digunakan untuk pelarisan, untuk pelet, bahkan untuk santet, mempengaruhi orang dari jarak jauh. Makanya sebenarnya ada ilmu itu. Membunuh tanpa menyentuh, menyakiti tanpa harus datang, itu ada. Tapi memang untuk orang-orang yang benar-benar sudah paham dan sudah menguasai apa yang ada dalam dirinya. Yang tersebar itu orang nyantet itu pakai jin, orang pelet itu pakai jin. Ya memang pakai jin setan. Tapi yang ada dalam dirinya yaitu amarahnya ini. Energi api ini kan, jin setan terbuat dari api. Nah ini kita suruh, kita naikkan. Nah yang membawa pasti angin. Yang membawa pasti angin. Dengan tarik nafas. Tetapi di sini sampean juga harus tahu target sampean itu siapa. Harus tahu tujuannya. Terus harus tahu dia keadaan netralnya kira-kira jam berapa, kebiasaan dia tidur, dia sedang santai. Jangan kerjakan di saat orang itu lagi bekerja, karena lagi bekerja itu frekuensinya tidak stabil, energinya juga nggak stabil. Tetapi di saat orang sedang tidur, sedang santai, ini frekuensi otaknya stabil. Banyakan orang itu masuknya alam bawah sadar. Nah, yang kita pakai di sini juga alam bawah sadar kita. Kita gunakan kekuatan api kita dan angin kita. Itu untuk menyambungkan dengan yang lainnya. Soal ini tujuannya itu jenengan sendiri. Terserah mau dipakai apa. Tarik napas. Simpen dada. Nah, di saat simpen ini, pikiran ini ke target. Pengen sampean apa? Pengen sampean apa? Tuliskan dalam pikiran sampean itu, keinginan sampean apa, nanti target seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau selesai, buang lewat hidung panjenengan.
bisa diulang 3 kali. Itu tidak sekedar dituliskan sampai tidak sekedar diucapkan, sampai tuliskan di situ. Orang ini sudah pergi sampai pengen kembali, dia nanti akan mengalami masalah ini terus kembali kepada panjenengan gitu. Ataupun dia nanti akan selalu kebingungan terus sebelum kembali ke jenengan. Itu masuknya ke pelet atau ke pengasihan. Orang ini nanti akan gini dan akhirnya menemui balasan seperti ini. Nah, itu masuknya ke santet. Ya tergantung kita menciptanya bagaimana. Makanya unsur ini, 4 unsur dalam diri kita, itu yang mencipta adalah pikiran kita. Jalan keluarnya lewatnya pikiran kita. Jalan keluar loh, untuk mencipta itu lewatnya pikiran kita. Kalau kita menguasai 4 unsur, air, tanah, api, angin, ya kita tinggal mau nyuruh yang mana. Kalau pengen komplit, semua digabungkan. Jadi target jenengan selama masih nginjak tanah, selama masih minum air, selama masih bernapas, ya pasti kena gitu. Walaupun ini larinya sugesti, ini sebenarnya larinya masih sugesti. Tetapi kekuatan sugesti itu kalau sudah membentuk sebuah energi dan jenengan ciptakan, itu juga akan berpengaruh kepada yang sampean tuju gitu. Makanya ulah pernapasan itu penting. Tidak perlu sun mata kaji, sun ini tidak perlu. Sebenarnya mantra jadi perlu karena kita kurang yakin. Kita yang ngerjakan ini kurang yakin, akhirnya butuh mantra untuk meyakinkan diri kita. Mantra itu bisa berfungsi di saat orang kurang yakin dengan dirinya saat mengerjakan, ditambahi mantra biar tambah yakin. Itu aja sebenarnya. Kalau kita sudah memiliki keyakinan yang tinggi, sudah bisa menguasai diri kita, rasa kita, ya itu semua tidak perlu lagi. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya yang kemarin mencari teknik ini sebenarnya teknik mahal. Ini jarang dikasih tahu ke siapapun. Semoga aja bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dari saya terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga berguna, bermanfaat untuk panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.